Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin teman-teman yang muslim masih berpuasa sampai hari ini. Semoga amal ibadahnya senantiasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibalas dengan kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan di dunia dan di akhirat nanti. Makin sehat di masa pandemik, kita masih bisa bekerja di rumah, masih bisa belajar dengan online, disyukuri alhamdulillahirabbil alamin. Itu suatu nikmat yang luar biasa. Dan di video yang sebelumnya di channel Yan Subianto ya, channel Yan.Subianto, saya pernah menjanjikan bagaimana ketika melakukan sebuah meditasi yang menjadi meditasi yang nyaman dan efektif. Apa sih yang harus disiapkan? Kalau untuk melakukan proses meditasi, relaksasi, ini khususnya kalau kita bilang meditasi seolah kayak ilmu kesaktian. Jadi ini lebih dengan konsep menggunakan relaksasi dengan NLP. Seseorang bisa melakukan sambil duduk dengan nyaman, bisa sambil dengan tiduran, bahkan ada juga yang melakukan proses relaksasi ini harus berangkat ke alam. Di pinggir hutan, di pinggir pantai. Sebenarnya ya memang tempat-tempat yang nyaman, ada pegunungan, ada pantai. Kalau tempat itu memang indah, nyaman, di luar dari kebisingan, tidak terganggu banyak, yaitu secara alamiah sudah membantu terjadinya proses relaksasi. Tetapi di konsep Neuro Linguistic Programming ada konsep model relaksasi yang kita bisa mengabaikan hal-hal yang sifatnya berisik, hal-hal sifatnya distorsi atau interupsi dari luar, kita bisa melakukannya sendiri. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Kenapa? Karena kadang-kadang diperlukan. Kita mau melakukan relaksasi, mau melakukan penenangan jiwa, mau melakukan kenyamanan, pasrah kepada Tuhan dengan konsep-konsep di relaksasi ini. Tetapi kok harus dituntut dengan tempat yang khusus, kan jadi repot. Padahal kita bekerja, ada yang di pabrik, ada yang di organisasi, ada yang di PNS, ada yang guru, waktunya terbatas, lalu tidak bisa pergi jauh-jauh, apalagi masa pandemik seperti sekarang ini, kita tahu persis gitu. Kalau udah seperti ini, apa yang harus dilakukan? Ya harus melakukan flexibility behavior. Kita memiliki sebuah fleksibilitas di dalam aktivitas kita, mengolah mode-mode yang harusnya dengan persyaratan khusus dirubah dengan persyaratan yang apapun jadi. Artinya dengan seperti yang apa adanya sudah bisa dilakukan, suruh tidak repot-repot. Merelaksasi harus ke gunung dulu, ke gunung sekarang, besok diperiksa. Kalau di kotanya nggak ada gunung, keluar kota ada PSBB, nggak boleh ke sana, kan gitu. Nah, ini menjadi repot. Supaya tidak menjadi repot, kita melakukan yang namanya sekarang ini dengan proses dengan PSBB, dengan pandemi, kita gunakan relaksasi dengan model-model di Neuro Linguistic Programming atau NLP. Nah, teknik relaksasi seperti ini sudah sering dilakukan. Kalau orang zaman dulu melakukan, dia misalnya kita cek kalau ada raja gitu ya. Raja ketika melakukan proses relaksasi dengan konsep meditasi, masuk ke ruangan tertentu, nanti di sana pun sudah diatur dengan sebuah gending atau gamelan yang itu juga dikhususkan untuk relaksasi, lalu secara itu auditori yang sudah dipola, lalu ada konsep secara kinestetiknya. Jadi kadang-kadang menggunakan dupa, kemenyan wangi, menggunakan bunga-bunga, ada aroma-aroma wangi dan lain yang diciptakan di ruangan itu sehingga menjadi sesuatu yang memang secara auditori musiknya juga menentramkan, mengkonsentrasikan, meningkatkan fokus, kinestetiknya, aromanya yang masuk juga membawa ketenangan yang berbeda lagi. Belum lagi setting visualnya, ruangannya dengan warna-warna yang mungkin warna yang lebih kalem atau warnanya yang cenderung warna netral, bisa putih total atau bahkan tembok begitu saja atau batu merah begitu aja, dengan penerangan yang tidak begitu terang sekali sehingga ternyata kenyamanan atap maram lampunya, sehingga untuk fokus dan relaksasi menjadi sangat kuat. Kenapa? Karena ada 3 faktor di visual, auditori, dan kinestetiknya, tiga-tiganya sudah diberdayakan walaupun di tempat yang
memang dikhususkan, tidak di alam. Kalau di alam jelas, visualnya jelas, karena pemandangannya bagus, alamnya natural. Kalau udah ciptaan Allah udah pasti bagus, luar biasa, dinikmati enak, dinikmati nyaman, membuat fokusnya lebih mudah, relaksasinya lebih mudah. Ini kita harus menciptakan tempat relaksasi sebagaimana tempat relaksasi yang paling nyaman, tetapi di tempat yang memang kita apa adanya, yang ada di tempat kita. Kalau adanya di ruang tamu, ya di ruang tamu. Kalau lagi ditutup pintunya, ada tamu, ya layani tamunya, relaksasinya batal dulu, diundur lagi, begitu. Kalau bisa di kamar tidur, dikunci, anak-anak di ruang lain, atau pasangan di ruang lain, di kamar tidur sendiri, relaksasi juga lebih nyaman. Di tempat kerja, meja kerja, kita bilang ke staf, misalnya seorang manajer, satu ruangan ada beberapa staff, ya manajernya bilang, ini saya butuh waktu 20 menit mau relaksasi sebentar, tolong jangan terlalu banyak interupsi, jangan terlalu ini dan lain-lain, saya tak relaksasi sebentar, pakai headphone, audionya pakai musik dan lain-lainnya, tel YouTube, pakai handphone, udah langsung musiknya masuk, AC-nya agak dikencangin dikit, agak dingin-dingin, bisa langsung dilakukan. Konsep yang pertama, yang terpenting ketika merelaksasi, seusahanya, diusahakan semaksimalnya, ada visual, auditori, dan kinestetiknya bisa diberdayakan. Caranya banyak sekali. Sekarang zaman teknologi, butuh musik, hanya tinggal set, masuk YouTube, sudah ada musik yang cukup lengkap. Cari musik yang tidak ada iklannya, sehingga tidak terjadi jeda instrumentalia. Kalau tidak ada iklan, ada murotal, ada yang menggunakan konsep relaksasi itu, mendengarkan bacaan-bacaan murotal, bacaan Quran. Ada lagi yang lebih nyaman lagi ketika kita melakukan relaksasi ini, memang di tempat yang udah disetting secara khusus. Ada musola kecil dalam rumah, ada AC-nya, tempatnya nyaman, karpetnya empuk, suasananya memang di situ cukup hening gitu. Saya pernah mengunjungi salah satu tempat pondok pesantren. Jadi di masjidnya itu sengaja diletakkan masjidnya di paling bawah, di lereng yang paling bawah. Di sana tidak ada sinyal handphone. Dengan karpet yang tebal, hawanya dingin, di depan masjid itu nggak jauh ada sungai yang airnya mengalirnya itu gemericik, sehingga kalau untuk ibadah menjadi sangat nyaman sekali, sangat fokus sekali. Kenapa? Udah hawanya dingin, kinestetiknya kena, auditori dari suara alam, suara airnya benar-benar mengena di telinga kita, lalu cara visual lampunya dibuat temaram dengan sangat nyaman, warna temboknya, warna karpetnya diatur sedemikian rupa, orang untuk kusuk pun ketika sholat menjadi seolah-olah menjadi sangat mudah, terbantu secara lingkungan, behaviornya akan menjadi sebuah pola yang berbeda ketika masuk di sana. Ini model. Nah, bagaimana kalau kita berada di tempat kerja, langsung mau relaksasi begitu aja? Konsep yang pertama menggunakan relaksasi visualisasi. Relaksasi visualisasi ini memindahkan alat-alat atau sarana-sarana yang tadi, yang visual, auditori, dan kinestetik yang idealnya ada untuk membuat kita semakin mudah nyaman, semakin kita mudah rileks, lebih dalam lagi di dalam relaksasi. Ini digunakan dalam konsep visual, diimajinasikan menjadi imajiner. Ini diperlukan kita bisa membayangkan, memikirkan, merasakan hal-hal yang memang bisa terjadi. Ini konsep yang pertama. Jadi memasukkan. Jadi ketika duduk tenang, misalnya kayak meditasi seperti ini, kita merelaksasi, hanya duduk nyamankan seperti ini, tangannya boleh di atas paha, boleh dengan sedekap seperti ini, dinyamankan begitu aja. Karena kalau kita dalam neuro-linguistic programming tidak mengatur posisinya harus seperti apa. Beda mungkin kalau ada teman-teman yang sudah berlatih di tempatnya persilatan, atau di tempatnya seni pernafasan, atau di bela diri tertentu, ada cara duduk, cara gerakan yang diatur. Tapi kalau dalam relaksasi, kita tidak mengatur yang sedemikian. Bisa langsung santai, begitu aja. Duduk begini ya bisa aja, langsung duduk, nyaman. Apakah terpejam atau tutup mata? Ya, kecenderungan masing-masing orang biasanya membutuhkan visual yang jauh lebih fokus, sebagian besar membutuhkan pejamkan mata. Kalau memang lebih nyaman pejamkan mata, ya pejamkan mata. Tapi kalau lebih nyaman dengan membuka mata, melihat sekitar, ya enggak apa-apa. Tidak ada aturan baku. Mana yang paling nyaman untuk yang mau melakukan, ya itu aja yang dipilih. Kalau mau pejamkan mata, ya pejamkan mata. Mau buka mata, ya buka mata. Santai. Gitu. Oke. Lalu bagaimana dengan pakaian? Pakaian yang ideal memang kalau bisa pakaian yang tidak terlalu menyiksa badan, artinya apa? Agak longgar, nafas bisa nyaman, perut terasa nyaman, lengan terasa nyaman.
Loh kalau nggak ada, namanya orang bekerja bisa pakai pakaian yang rapi, pakai jas, lakukan, ya lakukan aja, this oke, no problem. Tidak harus terus ganti baju, pakai training, pakai ini, atau pakai baju silat dulu gitu. Enggak. Bisa dengan pakaian yang seadanya yang sekarang ini. Jadi itu yang bisa dilakukan. Oke, persiapannya udah lengkap ya. Jadi sudah ada konsep, ini cerita awalnya nih tentang relaksasi. Yang kedua, sekarang tentang nulitnya. Apa sih yang namanya relaksasi? Apa sih yang namanya dunia nyaman? Oke, kalau yang tadi itu persiapan tentang apa-apa yang biasanya dibutuhkan, ini sekarang tentang nulis tentang pengetahuannya. Namanya relax. Relax itu kalau di dalam bahasa NLP dan hipnoterapi sebenarnya juga mendekati atau hampir sama dengan kata-kata yang sering disebut dengan trance. Kaitannya dengan apa? Gelombang otak. Kalau posisi yang sekarang ini kita sedang sharing, tanya jawab, mendengarkan dengan seksama, critical otak kita bekerja dengan cepat, analisisnya bekerja dengan baik, berarti itu masih dalam posisi kondisi gelombang otaknya beta. Kondisi gelombang otak beta itu ada di atas, jadi beta paling atas gitu. Di atasnya masih ada lagi, tapi kita tidak bahas. Kita hanya bahas yang di pengetahuan untuk berbasis di relaksasi ini. Di kondisi otak dalam gelombang beta, turun ke bawah sedikit, gelombangnya di gelombang alfa, turun ke bawah lagi menjadi gelombang theta. Kalau kebablasan relaksasi, tidur lelap, pules, ngorok, itu berarti sampai dengan delta. Di mana posisi gelombang otak ketika kita mau relaksasi yang nyaman? Ketika kita mau relaksasi, gelombang otak kita nanti kita turunkan dari kondisi beta ke kondisi alfa dan theta. Di dua bagian ini, di alfa dan theta inilah kita mendapatkan relaksasi yang nyaman. Paling nyaman berarti theta yang paling bawah. Sampai seperti mendekati orang mau tidur, dipanggil nggak dengar, kayak orang lamun gitu. Orang lagi lamun bengong seperti ini, wah ngelamunkan sesuatu, senyum sendiri, apa-apa sendiri, pas dipanggil namanya nggak nengok-nengok. Kenapa nggak dengar? Karena auditorinya sudah dalam kondisi penurunan kapabilitas. Ketika kita relaksasi yang sangat dalam sekali, itu banyak penurunan fungsi secara fisik tubuh, misalnya di sensori acuity kita. Akuitas kita itu mulai menurun, pandangan sudah mulai fokus, kadang pandangannya udah tidak begitu, kalau melihat seperti ini udah tidak begitu jelas, sudah saking nyamannya nggak mau buka mata lagi, kondisi badannya udah santai, dengarkan hawa apa ya no problem gitu kan. Dan kondisi ini salah satunya yang digunakan kalau di tempatnya, salah satu sejarah riwayat ketika sahabat Nabi Ali ya, Ali bin Abi Thalib ini, ketika sahabat Ali terkena panah di bagian punggungnya belakang, agak pundak ke atas ya sebenarnya ya. Ketika kena di sana, Ali bin Abi Thalib ini minta nanti panahnya dicabut dalam kondisi ketika sedang sholat, sedang sujud. Karena sujudnya beliau sujud dalam kondisi yang sangat khusyuk. Orang khusyuk itu orang yang sangat rileks, sangat nyaman. Orang yang sedang sholat, ada mungkin cerita-cerita nih, orang lagi sholat ada ular kobra jalan di depannya kok nggak ketakutan, sangat nyaman. Ada orang lagi sholat, di sini ada gempa, rumah yang sebelah di depannya runtuh, bahkan musola yang dipakai untuk dia sholat di bagian belakang runtuh, orang pada lari kok dia tetap sholat sendiri, tidak lari dan lain. Kenapa? Karena dalam kondisi yang sangat khusyuk ini, relaksasinya sangat dalam, kondisi di gelombang otaknya berada di bagian theta, di bagian bawah, itu kadang-kadang ya sensori acuity-nya sudah melemah, stimulan dari eksternal tidak akan masuk secara lebih dalam. Ini. Ketika di sini stimulan dari eksternal tidak bisa diolah dengan analisis secara beta, ya analisis secara kuat, maka akan terabaikan, dipanggil namanya tidak nengok. Kenapa? Karena seperti nggak dengar, dia tetap merasa kenyamanan begitu aja. Sama kalau misalnya kita masuk vihara gitu, ada yang mereka sedang melakukan proses meditasi dengan melakukan pukulan ke mangkok itu ya, dengan auditorinya itu pukulan di mangkoknya, tuk 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 tuk, dengan sangat nyaman sekali dia sambil meditasi ataupun berdoa atau mengucapkan ritual tertentu, mantra tertentu dan lain-lain, terlihat sangat nyaman sekali. Kita lewat depannya, ada orang lewat sebelahnya, itu tetap cuek santai. Ini salah satu konsep relaksasi, menurunkan gelombang otak dari gelombang beta turun ke kondisi alfa, turun ke kondisi theta. Kalau bisa maksimal direlaksasi berarti kita dalam kondisi theta di bagian bawah.
Di kondisi di bagian bawah di theta bawah inilah ada kondisi yang sangat rileks, sangat nyaman, dan ini kondisi yang kita seperti menerima seluruh keadaan dengan semesta. Tubuh kita terasa sangat nyaman, sangat rileks sekali. Saat terjadi seperti ini, badan akan terjadi sebuah metabolisme yang berbeda. Ini kenapa kok bisa sangat menyehatkan. Kalau teman-teman lihat ada senyum tai chi, gerakan gitu, gerakan pedang, set, balik lagi dengan sangat nyaman, gerakan sangat halus, sangat fokus. Di situ terjadi pergerakan-pergerakan tubuh yang sangat sinkron. Sehingga apa? Tawaf darah di dalam tubuh kita itu pun terjadi sinkronisasi dengan kenyamanan, sebaris menjadi seragam. Badan menjadi semakin sehat, pikiran menjadi fresh, udara yang masuk ke dalam tubuh membawa oksigen, oksigennya memenuhi seluruh bagian tubuh termasuk di otak kita, pikiran menjadi sangat jernih. Sehingga manfaat-manfaat relaksasi ini menjadi sangat utama dalam kehidupan. Menghilangkan stres atau mengurangi dampak-dampak stres, mengurangi tubuh-tubuh yang terjadi ketegangan-ketegangan secara fisik, menyingkirkan sesuatu hal yang sifatnya seperti mood-mood yang tidak bagus, misalnya ada lagi bad mood dan lain-lain, dengan konsep relaksasi bisa dilakukan dengan sangat mudah, itu bisa dihilangkan dengan mudah. Oke, termasuk bisa dilakukan beberapa konsep terapi mandiri yang berikutnya, ada forgiveness terapi atau macam-macam di belakangnya digunakan dengan awalan relaksasi ini. Oke, itu kira-kira sekilas lah tentang bagaimana kalau mau melakukan relaksasi. Oke, kita akan mengambil salah satu teknik relaksasi ini dengan cara adalah relaksasi visualisasi. Teknik yang pertama, ada yang menggunakan teknik relaksasi visualisasi ini membayangkan ketika dia tidur yang paling nyaman. Kalau di pelatihan hipnoterapi, ya, sering mungkin yang pernah belajar bareng, saya mengajarkan ada teknik untuk melakukan proses visualisasi sehingga dia langsung nyaman sekali kondisinya seperti ketika proses dipening. Jadi dia hanya duduk nyaman setelah mendapatkan berbagai macam sugesti dan lain-lain yang secara progresif dilakukan oleh seorang terapis hipnoterapi, ya. Lalu dia melakukan proses ke dalam dirinya, dia melakukan hipnosis untuk dirinya, dia membayangkan misalnya diberikan sugesti, membayangkan tidur yang sangat nyaman yang pernah dialami, lalu dia membayangkan tidur yang sangat nyaman sampai dia merasakan seperti saat itu seperti tidur yang sangat nyaman, akhirnya dia bisa seperti tertidur sangat dalam, tetapi tidurnya tidur hipnoterapi. Tidur dalam kondisi apa? Theta dalam. Ini relaksasi yang kita cari. Sehingga kalau teman-teman semua yang masih ada nih di channel kita di Yan.Subianto, ya, yang jangan lupa subscribe, like, share. Kalau ini memang memberikan manfaat dan saya yakin teman-teman juga mendapatkan manfaat dari apa yang kita sharingkan, silahkan bagikan sebanyak mungkin ke rekan yang lainnya. Saat duduk seperti sekarang ini, misalnya nih duduk seperti ini, langsung kita membayangkan pernah mengalami masa tidur yang paling nyaman, entah kapanpun, itu adalah memori masing-masing, tergantung siapapun. Kalau nggak pernah tidur nyaman, ya nggak usah pakai yang tidur nyaman. Bayangkan seperti ini, tidur sampai rasanya seperti nyaman sekali, biarkan tubuh kita nyaman. Semakin nyaman rasakan. Jadi ada kunci yang paling utama ketika kita membayangkan, ya, memikirkan, bayangkan, imajinasikan, visualisasikan. Setelah itu, jangan lupa bahwa ini harus kita mengejar. Jadi, mengejar itu artinya apa? Kita mencari rasa yang pernah tersimpan dalam memori kita, rasa yang nyaman itu yang seperti apa. Ketika tidur sangat cepat dan nyaman, itu seperti apa dirasakan. Jadi kita rasakan tidur sangat nyaman. Oh ya, rasanya kakinya terasa nyaman, tangan nyaman, badan nyaman, dada terasa nyaman, biarkan aja. Lebih nyaman lagi, seperti tidur yang sangat nyaman, biarkan aja. Kita ngikutin aja, ikuti perasaannya, kita pacu, kita kuatkan rasa untuk menikmati rasa nyamannya terus sampai dalam sekali, sampai theta ke bagian bawah. Itu dinikmati. Terus dinikmati terus sampai dengan benar-benar seperti merasakan ketika tidur nyaman. Insya Allah pada saat itu relaksasi sekian waktu bisa dilakukan. Ini imajinasi atau bervisualisasi dengan kondisi tidur yang paling nyaman, itu yang paling mudah. Karena saya yakin kalau teman-teman di sini semua nih yang ada di channel kita, yang nonton YouTube ini, saya yakin pernah mengalami yang namanya tidur nyaman. Kalau belum pernah mengalami, datang ke klinik kita, datang ke tempat saya di klinik CBS, atau datang ke tempat saya, nanti kita di NLP Smart Indonesia, nanti kita terapi supaya bisa tidur yang sangat nyaman sekali. Apalagi yang susah-susah tidur, banyak sekali keluhan, stres, nggak susah tidur, oke, kita akan bisa terapi. Insya Allah kita lakukan terapinya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, ada konsep, jadi ada namanya private place, ya. Jadi ada tempat-tempat khusus yang membuat kita nyaman.
Kalau ada orang yang tempat nyaman, itu kalau nyaman tuh di pantai, di pegunungan, tidak selalu. Maaf, banyak orang yang ternyata nyamannya di toilet, duduk di toilet nyaman, banyak yang mereka nyamannya jendela. Saya dulu waktu kecil mengingat tuh, waktu zaman kecil sekali, naik ke tempat tidur, hujannya deres, lalu saya ada di jendela, tangannya seperti ini di jendela, kita ngeliatin ya, ada aliran air gitu, yang akhirnya ada di jalan-jalan dengan coklat, bawah tanah dan lain-lain, airnya ngucur, lalu ngumpul jauh ke tempat yang lebih rendah. Itu udah kenyamanan yang luar biasa, kadang dipanggil oleh mama saya, oleh bapak saya sampai nggak dengar. Itu berarti titik kenyamanan. Nah, nyamannya teman-teman semua ini di mana? Silahkan digali, karena tempat nyamannya nggak sama. Kalau saya bilang pantai, ada yang trauma pantai. Saya bilang pegunungan, ada yang takut dengan pegunungan. Saya bilang nyamannya di tempat ruangan ber-AC, yang kayak di kamar hotel dan lain-lain, ada yang takut tempat yang sempit. Kalau saya bilang tempatnya di toilet, kadang ada orang yang trauma dengan toilet, gitu. Entah karena cicak, entah karena apa, ada yang trauma seperti itu. Sehingga tempat yang paling nyaman menurut teman-teman semuanya, pilihlah tempat yang paling nyaman menurut teman-teman. Dimanapun, kapanpun, kalau masih bisa diingat, itu modal dasar untuk melakukan visualisasi relaksasi. Ini. Oke, cukup jelas. Jadi bayangkan di pantai, bayangkan di tempatnya orang tua, bayangkan di kampung halaman, bayangkan di gunung, bayangkan di tempat manapun. Silahkan cari di teman-teman sendiri. Oke. Yang berikutnya lagi, setelah kita dengan visualisasi tidur nyaman, tempat yang paling nyaman, yang ini mengvisualisasi imajinasi. Jadi kita membayangkan kalau kita itu pernah merasakan rileks tidur yang sangat nyaman sekali, entah kapanpun, kita seolah-olah, kenapa? Ada orang yang tidak punya memori, nggak bisa ingat kapan dia tidur. Oke, sekarang bikin memori palsu. Jadi bikin memori imajinasi, masukkan ke dalam pikiran kita membayangkan seolah-olah itu pernah terjadi. Udah seperti itu, kejar terus. Caranya sama dengan yang pertama. Dan yang berikutnya lagi, konsep menggunakan tokoh. Jadi mungkin pernah ingat, nonton film, ketika di film itu ada orang yang tidurnya sangat nyaman sekali. Oke, lalu nonton sinetron, kelihatan orang tidurnya sangat nyaman sekali. Berarti ada tokoh lain yang kita ingat dia tidurnya nyaman. Gunakan yang tokoh ini. Setelah tokoh ini tidur, seolah-olah kita masuk ke dalam tubuhnya, kita menjadi terlelap tidur yang sangat nyaman. Saya rasa dengan 4 teknik yang tadi aja yang kita gunakan, ya, boleh pilih yang dengan tidur nyaman, boleh pilih dengan private place, boleh pilih dengan memori kita yang imajiner, boleh dengan membayangkan tokoh. Dari 4 ini, pilihlah salah satu untuk persiapan proses melakukan action relaksasinya, gitu. Karena persiapannya udah siap, sekarang udah tinggal melakukan, ya udah tinggal melakukan aja. Bagaimana melakukannya? Oke, cara melakukannya yang pertama, tarik nafas perlahan, keluarkan dengan perlahan. Beberapa kali. Kenapa? Kadang-kadang perlu nafas yang dalam, tekan, keluarkan lagi. Kenapa diperlukan? Karena kadang-kadang kita membutuhkan oksigen yang lebih banyak masuk ke dalam otak. Kalau oksigen ke dalam otak udah tercukupi, insya Allah sebenarnya udah relaksasi secara alamiah. Kenapa? Karena di dalam struktur tubuh kita nggak gejala-gejala lagi. Kebutuhan tentang oksigen itu sudah nyaman. Lihat aja orang-orang di rumah sakit, yang orang lagi sakit tuh dikasih sama oksigen pakai selang. Kalau itu oksigennya overload kebanyakan itu sampai kadang-kadang dia seperti fly posisinya. Sama kita kalau pakai oksigen kelebihan fly itu apa? Fly itu berada di ambang kenyamanan yang sangat luar biasa sebenarnya. Dan kita mencukupkan oksigen yang masuk ke dalam otak kita dengan bernapas ini, salah satunya untuk mencukupi kebutuhan oksigennya di otak dan mengalir yang di dalam darah. Oke. Tarik nafas perlahan, keluarkan dengan perlahan. Lebih nyamankan lagi, tarik nafas perlahan, keluarkan perlahan terus sampai beberapa kali sampai kita rasa nyaman. Jatuhkan pundak. Jadi kalau tadinya kita masuk seperti ini, sekarang jatuhkan pundaknya. Lebih jatuh lagi, pundaknya lebih jatuh lagi. Biarkan lebih nyaman lagi. Lalu di bagian mata, kalau di sini masih berkerut karena mikirin hutang, mikirin apa gitu, stres gitu ya. Oke, kendorkan matanya, mulai dikendorkan, nyamankan. Kalau nggak bisa kendor-kendor matanya, boleh dipakai es batu. Dibungkus pakai kapas, lalu tempelkan sedikit di sini biar lebih nyaman di bagian kelopak mata. Ini bagian bawahnya kelopak mata daerah sini dibantu dengan cara itu supaya apa? Jauh lebih mudah nyaman. Kalau nggak es bisa mentimun, ketimun dipotong sayat agak miring gitu. Oke, tempelkan di sini supaya nyaman dulu. Supaya apa?
bagian saraf-saraf bagian mata supaya terjadi kelonggaran-kelonggaran. Sehingga ketika relaksasi nanti akan menjadi semakin mudah. Tarik nafas, ini bagian untuk melonggarkan-longgarkan. Oke. Terus yang berikutnya apa lagi? Ngatur misalnya belum cukup minum, terasa haus, minum dulu. Kenapa? Ketika nanti proses relaksasi, tubuh dalam kondisi optimal rileks, biasanya akan jadi kebutuhan cairan yang akan dibutuhkan oleh otak kita. Minum air putih. Air putih, air bening maksud saya ya. Kalau air putih nanti jangan ngambil susu. Ya enggak apa-apa sebenarnya, no problem. Tapi lebih baik kalau itu air bening seperti air mineral atau air apalah gitu ya. Oke. Yang berikutnya lagi, kalau udah siap, udah lakukan aja. Pesan ke keluarga kalau melakukan di kamar, kalau itu sementara jangan diganggu dulu. Supaya nggak dipanggil-panggil namanya. Karena ada orang yang dipanggil namanya udah langsung bangun, ada apa? Langsung kaget lagi, nggak jadi melakukan relaksasinya. Oke, setelah itu posisi duduk dinyamankan senyaman-nyamannya. Yang paling nyaman menurut teman-teman yang mana, ya itu aja yang dipilih. Nyamankan, duduk, tarik nafas perlahan, keluarkan perlahan terus, nyamankan terus, nyamankan terus. Setelah itu bervisualisasi, bayangkan yang tadi sampai dengan nyaman. Kalau misalnya membutuhkan musik, ya pakai musik-musik yang instrumental ya, apa pakai gitar atau pakai apa yang paling nyamankan. Dan ini sebuah catatan ya. Jadi musik-musik yang membuat orang bisa rileks nyaman, bisa dalam kondisi trans, ternyata bukan hanya musik instrumentalnya yang mendayu, bukan hanya itu. Kadang ada orang yang nyaman dengan musik-musik yang underground, yang kayak Metallica misalnya gitu, big metal gitu, rock metal gitu. Ada yang nyamannya dengan musik, ya dengarkan aja. Kalau memang itu yang membuat lebih nyaman, nyamankan. Lebih nyaman dengan murotal, ya pakai murotal Quran. Apa yang paling nyaman, dengarkan. Ya udah gunakan aja. Boleh duduk, boleh tiduran, boleh setengah tidur, boleh sambil posisi tertentu yang memang paling nyaman teman-teman. Setelah itu hanya sampaikan. Kalau sudah dalam kondisi nyaman, hanya ikutin aja. Kita mulai meminta kepada diri kita, berniat. Jadi tarik nafas perlahan, visualisasi, lalu berniat. Saya meniatkan diri saya untuk dalam kondisi nyaman. Saya meniatkan atau bahkan saya mengizinkan bagian tubuh saya tanpa terkecuali untuk menuju kondisi nyaman. Saya mengizinkan seluruh bagian tubuh saya untuk relaksasi yang sangat nyaman, sangat dalam, sangat nyaman, sangat dalam. Katakan pada diri kita, ini suatu ikrar. Jadi suatu ikrar kalau saya mengizinkan atau tubuh teman-teman mengizinkan tubuh dan ruh itu nanti bersatu dalam relaksasi. Gitu. Bahkan boleh dengan batasan waktu, mengizinkan selama 30 menit, mengizinkan selama 1 jam, jangan berhari-hari. Nah, setelah tadi nyaman, sudah niat dan lain-lain sudah nyaman, sekarang kita masuk langsung dalam posisinya dan kita udah masuk langsung niatkan. Satu persatu tubuh kita kontrol. Yang bagian otot-otot masih kuat diturunkan, bagian pundak terutama, leher biarkan nyaman. Tarik nafas dibuat lebih nyaman, biarkan lebih nyaman lagi terus. Posisinya dijaga untuk semakin nyaman, visualisasinya diperkuat, semakin merasakan, sehingga nanti akan benar-benar menjadi sangat terasa sekali, menjadi semakin nyaman. Kalau sudah nyaman, apa yang dilakukan? Dalemin terus, biarkan susuri tubuh kita, berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Rabb, biarkan nyamankan, ya Allah, aku syukuri nikmat sangat nyaman ini. Katakan kepada Allah, katakan kepada Tuhan, mensyukuri nikmat relaksasi yang diberikan dan nikmati terus. Lalu setelah itu masuk di afirmasi relaksasi sesuai dengan tujuan kita. Kalau relaksasi kita bertujuan untuk mendapatkan sesuatu kesembuhan dari stres, penurunan tegangan pikiran misalnya, ya kita niatkan ini, ya Allah, sekarang turunkan ketegangan pikiran saya. Makin nyaman, pikiran makin jernih, makin nyaman, makin jernih. Saya membuang sampah-sampah emosi yang masuk, saya membuang sampah-sampah informasi yang masuk, saya membuang sampah-sampah penglihatan yang masuk. Saya berniat membuang seluruh sampah-sampah yang masuk lewat pendengaran saya, penglihatan saya, maupun perasaan saya. Dan apapun yang buruk, apapun yang negatif dalam diri saya akan keluar bersama dengan keluarnya nafas saya, dan apapun yang positif, yang baik dari alam semesta akan saya masukkan, saya tarik masuk bersama masuknya nafas saya ke dalam tubuh saya, ke dalam diri saya. Katakan dalam batin, afirmasikan terus, biarkan masukkan makin kuat, rasakan sekarang tubuhnya yang makin positif, makin terasa luar biasa, makin rasakan terus. Setelah merasa terus, Anda tinggal dalam posisi terakhir, menyelesaikan. Kalau di hipnoterapi ada istilah namanya terminasi. Anda mau mensudahi atau Anda mau mencukupkan, Anda tinggal bilang ke dalam diri,
sekarang ini saya mengizinkan diri saya untuk kembali fresh, kembali segar, kembali nyaman, segar, terus tarik, kembali normal seperti biasanya. Katakan terus ke dalam diri, nafasnya makin diatur, boleh sambil buka mata dengan nyaman, tubuhnya digerakkan dari mulai jari-jari seperti ini, gerakkan tangan, gerakkan jari-jari kaki, nyamankan. Kadang-kadang yang paling biasanya diakhiri dengan untuk misalkan seperti ini. Setelah nyaman seperti itu, biarkan dan rasakan bedanya sebelum melakukan relaksasi dengan setelah melakukan relaksasi. Bedakan titik kenyamanannya ada di mana. Oke, saya rasa sharing pada hari ini cukup jelas untuk teman-teman semuanya. Kalau ada hal yang masih perlu penjelasan lebih detail atau mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh teman-teman langsung chatting ke WhatsApp saya di 0812 261 00050 atau boleh baca di deskripsi di YouTube ini. Saya yakin teman-teman akan subscribe, akan like, akan share, dan saya yakin akan selalu ingat untuk tik di lonceng karena materi-materi update yang berikutnya akan terus mengisi ruang channel YouTube Ian.Subianto. Wartakan hal baik kepada teman yang lainnya, informasikan hal baik seperti ini. Kalau bermanfaat positif, segera informasikan karena juga akan menjadi salah satu amal kebaikan dari teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat, barokah ilmunya, dan saya mohon maaf kalau ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.